Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mayat tanpa busana ditemukan mengapung pada Senin lalu, akhirnya dapat diketahui identitasnya. Korban diketahui bernama Sucipto, warga Dusun Kerajaan Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, yang diketahui memiliki penyakit demensia. Saat ini korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya. Teka-teki terkait identitas mayat tanpa busana yang ditemukan terapung oleh warga di Sungai Tempurjo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran pada Senin pagi, akhirnya terjawab sudah. Korban sendiri diketahui bernama Sucipto, warga RT 04 RW 01 Dusun Kerajaan Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Setelah dilakukan pencocokan ciri-ciri yang ada pada tubuh korban oleh pihak keluarga, bisa dipastikan bahwa korban kejadian naas tersebut merupakan Sucipto. Korban sendiri diketahui mengidap penyakit demensia yang dideritanya cukup lama. Sehingga semasa hidupnya korban yang kerap meninggalkan rumah hingga berapa hari sering lupa alamat pulang. Saat dikonfirmasi awak media, salah satu kerabat korban Trubus menyampaikan, semasa hidupnya almarhum sudah lama tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya. Korban selama ini tinggal bersama dengannya. Selain itu, korban sering diantarkan orang lain saat dirinya meninggalkan rumah hingga beberapa hari. Sebelum mendapat kabar tentang penemuan mayat atas nama pamannya, dirinya masih bertemu dengan almarhum Sucipto pada Sabtu pekan lalu. Meninggalkan rumah, kadang malam, kadang siang, tiap hari keluar lah. Sudah tua dan sudah pikun lah. Hari Sabtu pagi masih di rumah, baru aja diantar anak dari stempel ke rumah sini. Terus di sini habis saya suruh sarapan, keluar lagi. Saya tanyai maunya ke rumah Nirun gitu, terus hendak pulang. Tahu-tahu hari Senin itu ada kabar simbahnya itu Kelly apa itu. Pihak keluarga sudah mengambil jenazah korban yang sempat menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Sehingga pada Senin sore korban sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum yang berada di Desa Gembiritan, Kecamatan Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Syarat masuk Bali telah diperbarui dengan terbitnya SE Gubernur nomor 08 tahun 2021 tentang PPKM Mikro. Dalam SE tersebut, syarat masuk Bali adalah menyertakan hasil tes negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR swab dan antigen, sehingga dengan ini tes COVID-19 genus tak lagi berlaku. Pemirsa, lonjakan hebat kasus COVID-19 di tanah air yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat pemerintah Provinsi Bali memperketat pintu keluar masuk Pulau Dewata. Khusus bagi pengguna jasa transportasi laut yang hendak bepergian masuk ke Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, diwajibkan mengantongi dokumen tes kesehatan swab PCR dengan hasil negatif COVID-19. Perlu diketahui sebelumnya peraturan ini berlaku atas adanya surat edaran Gubernur Bali nomor 08 tentang PPKM Mikro. Dengan pemberlakuan aturan terbaru, calon pengguna jasa angkutan laut ini diwajibkan menunjukkan hasil tes kesehatan swab antigen maupun PCR. Maka dengan ini nantinya tes COVID-19 genus tidak lagi berlaku bagi pengguna jasa ASDP. Sementara itu, General Manager ASDP Ketapang Banyuwangi Suharto mengatakan bahwasanya pemberlakuan peraturan ini akan diberlakukan per tanggal 30 Juni 2021. Dalam hal ini Suharto juga menjelaskan untuk para calon penumpang yang akan menuju ke Pulau Bali harus menunjukkan surat PCR dengan hasil negatif COVID-19. Selain itu, pada kesempatan ini Suharto juga menambahkan bahwasanya bagi calon pengguna jasa ASDP dari Gilimanuk menuju Pulau Jawa, tes genus COVID-19 masih berlaku. Meski demikian, peraturan ini dapat berubah
apabila Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang sama seperti Provinsi Bali. Guna menghindari kecurangan penumpang, Provinsi Bali akan mengecek keaslian dokumen swab PCR melalui pemindahan kode barcode. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di tengah merebaknya varian baru virus corona. Jadi begini, kemarin kan ada surat edaran berapa itu yang dari Gubernur Bali bahwa penggunaan genus untuk masuk, khusus untuk masuk di Provinsi Bali sudah tidak digunakan lagi mulai tanggal 30, dan surat kemarin kan keluar tanggal 28. Untuk tanggal 28 dan 29 ini masih tahap sosialisasi. Jadi siapapun nanti yang akan masuk ke wilayah Bali itu wajib menunjukkan tes antigen ataupun PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Untuk genus khusus untuk masuk ke wilayah Bali sudah tidak bisa lagi dipakai. Namun demikian, yang dari Bali mau ke Jawa dari sana masih diperbolehkan memakai genus sampai adanya surat edaran lagi dari Provinsi Jawa Timur. Selama Provinsi Jawa Timur belum ada surat edaran kaitannya tentang pelarangan genus, maka yang dari Bali masih bisa dipakai genus. Namun yang mau masuk Bali sudah tidak bisa terhitung besok tanggal 30. Jadi 28 dan 29 itu masih dalam tahap sosialisasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi melonjak dan menjadi penyambung kasus harian tertinggi di Jawa Timur. Dengan ini melonjaknya kasus COVID-19 di Banyuwangi, Dinas Kesehatan Banyuwangi segera menambah kapasitas tempat tidur di 6 rumah sakit rujukan COVID-19. Pemirsa, Satuan Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi mencatat kasus penularan COVID-19 terus meningkat. Meningkatnya kasus penularan COVID-19 ini dapat ditunjukkan pada angka kasus harian COVID-19 setidaknya per tanggal 20 Juni 2021. Satgas mencatat sebanyak 7.326 orang terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian 487 orang dirawat, 721 orang meninggal dunia, 55 orang suspek, dan sebanyak 6.180 orang dilaporkan sembuh. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi ini tak lain disebabkan karena sejumlah klaster baru yang ditemukan di wilayah Banyuwangi. Dengan terus bertambahnya kasus COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi terus melakukan segala upaya. Salah satu upaya tersebut yakni dengan menambah kapasitas ketersediaan tempat tidur di 6 rumah sakit rujukan COVID-19. Adapun 6 rumah sakit itu diantaranya RSUD Blambangan, RSUD Genteng, RS Fatimah, RS Graha Medika, RS Saluda, dan Bakti Husada. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengungkapkan bahwasanya saat ini tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU di rumah sakit terus meningkat. Bahkan hingga saat ini tingkat ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi mencapai angka 60%. Dan sedangkan untuk ICU mencapai hingga lebih dari 80%. Selain itu, Dr. Yu juga menjelaskan dengan adanya peningkatan kasus positif di Banyuwangi ini, seharusnya menjadi keprihatinan dan catatan bagi semua pihak untuk segera mencari solusi untuk meminimalisir kasus penularan COVID-19 di Banyuwangi. Bor atau tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU di Banyuwangi ini memang menunjukkan angka yang terus meningkat, ya. Bahkan kemarin itu bor untuk isolasi itu sudah 61%, sedangkan bor untuk ICU sudah lebih dari 80%. Dan ini harus menjadi keprihatinan, ya. Bukan hanya keprihatinan, maksud saya harus menjadi catatan untuk langkah-langkah mencari solusi. Maka solusi yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas ICU maupun isolasi.
Nah, ini kita lagi mengumpulkan para direktur atau pimpinan rumah sakit rujukan. Ada 6 rumah sakit rujukan. Semua lagi kumpul. Ini tadi saya lagi sudah menyampaikan pengantar. Kita minta komitmen dari ke-6 rumah sakit rujukan ini untuk menambah kapasitas ruang ICU maupun isolasi. Karena itulah yang paling mudah dan paling rasional untuk dilakukan dibanding dengan upaya-upaya lainnya. Contohnya membuat ruang isolasi maupun ICU di gedung diklat licin misalkan, atau merubah atau membuat ruang isolasi atau ICU di rumah sakit, di puskesmas misalkan, ya, meskipun puskesmas rawat inap. Dua-duanya membutuhkan effort yang sangat besar, ya, dan waktu yang lama, padahal ini sudah mendesak. Maka yang paling mungkin, yang paling rasional adalah meminta komitmen dari 6 rumah sakit rujukan untuk menambah kapasitas ICU maupun isolasi mereka. Dalam kesempatan ini, Dr. Yo juga meminta kepada 6 rumah sakit rujukan di Banyuwangi agar segera menambah kapasitas ketersediaan tempat tidur pada ruang isolasi maupun ICU. Dengan ini nantinya diharapkan dapat meminimalisir penularan COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Manfaatkan potensi alam bawah laut perairan Selat Bali. Kelompok sadar wisata di Banyuwangi, Jawa Timur mulai menggeluti aktivitas barunya. Menjadi budidaya lobster kerambah dasar laut, budidaya yang dikelola mantan pelaku illegal fishing ini ternyata mampu menembus pasar ekspor luar negeri. Pemirsa, kawasan pantai Green Watu Dodol yang ada di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur kini tidak hanya sebagai tempat jujukan pariwisata saja. Sejak beberapa bulan terakhir, kelompok nelayan sadar wisata di kawasan ini mulai menggeluti aktivitas barunya menjadi pembudidaya lobster kerambah dasar laut. Memanfaatkan potensi alam bawah laut perairan Selat Bali, ribuan benih lobster ditebar di kerambah-kerambah ini untuk dibudidayakan. Setiap bulan sekali, kini para nelayan setempat mampu memanen sedikitnya 1 kuintal lobster di setiap keramba yang kualitasnya mampu menembus pasar ekspor Vietnam, Singapura hingga Cina. Untuk membudidayakan lobster di perairan Selat Bali ini tergolong mudah. Para nelayan cukup menyiapkan kerambah berukuran 3 kali 3 meter yang nantinya ditenggelamkan di dasar laut sedalam 10 meter. Kondisi perairan Selat Bali yang berarus deras menjadi tantangan tersendiri dalam membudidayakan lobster di kawasan ini. Jernihnya air laut karena derasnya arus membuat kualitas tumbuhnya lobster hasil budidaya keramba dasar laut ini tidak kalah dengan lobster yang dipanen dari alam. Meski budidayanya di kawasan semi alami, nelayan setempat tetap harus rutin memberi makan lobster ini. Perharinya 5 kg pakan ikan maupun kerang laut ditebar di keramba untuk dijadikan pakan lobster di setiap kerambanya. Tidak hanya mampu membantu perekonomian nelayan setempat, di tengah terpuruknya sektor pariwisata saat pandemi, adanya budidaya lobster kerambah dasar laut di kawasan ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi nelayan lain maupun para wisatawan yang datang di kawasan ini. Lobster di sini sebetulnya kita mengawali karena memang ada potensi bahwa di sini di lautnya sendiri itu memang ada lobster, sehingga kami dan teman-teman berinisiatif untuk budidaya dengan metode keramba dasar karena memang di sini arus sangat kencang. Kita memakai metode keramba dasar dan itu pun kelebihan dari keramba dasar itu sendiri dari kualitas atau mutu itu sama dengan tangkapan alam, sehingga di pasar ekspor itu sangat diterima. Untuk jenis di sini ada 5 jenis lobster yang kami budidaya, ada mulai dari pasir, batik, bambu, terus mutiara, jenis batu, itu semua ada. Cuma yang paling banyak adalah pasir. Pembudidayanya kita memakai sistem keramba dasar, itu pakai model kerangkeng. Jadi itu nanti ditancapkan di dasar dan diikat. Setelah itu lobster dimasukkan
Dan pemberian pakannya itu setiap hari, biasanya di sore hari. Karena lobster ini tergolong biota yang nocturnal, sehingga agresif di malam hari. Kelebihannya ya ini kan kita mengawali di saat pandemi kemarin. Semua di sini kan pelaku-pelaku pariwisata sebetulnya. Di saat pariwisata ini sudah mulai kurang menggeliat, kami dan kelompok berinisiatif supaya ada penghasilan tambahan melalui budidaya ini. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman sudah merasakan bagaimana kita mengkolaborasikan antara budidaya dan pariwisata. Sambil diving maupun snorkeling, para wisatawan yang datang di Pantai Grand Watu Dodol kali ini tidak hanya disuguhkan oleh keindahan terumbu karang saja, akan tapi mereka juga bisa melihat langsung lobster hasil budidaya yang tumbuh subur di keramba-keramba yang ada di dasar laut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.